Halo semua, perkenalkan nama saya Ruth Simanjuntak dari Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem limfatik dan saya dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Apa itu sistem limfatik? Sistem limfatik adalah bagian yang termasuk dari bagian utama dalam sistem kekebalan tubuh. Sistem limfatik juga terdiri dari kelenjar dan pembuluh yang bekerja sama untuk mengalirkan cairan getah bening ke sistem pendarahan, dan sistem limfatik bekerja dalam tubuh yang bersirkulasi untuk membantu pertahanan tubuh melawan agen penyebab penyakit. Kebanyakan komponen plasma darah tersaring pada dinding kapiler, darah menuju cairan interstisial, lalu masuk ke dalam pembuluh limfe atau cairan limf. Fungsi sistem limfatik yang pertama mengosongkan kelebihan cairan interstisial. Pembuluh darah limfatik mengosongkan kelebihan cairan termasuk juga protein interstisial dari jaringan dan mengembalikannya ke darah. Fungsi ini berhubungan erat dengan sistem CV. Tanpa fungsi ini, volume darah dalam sirkulasi tidak mungkin bisa dipertahankan. Yang kedua, mentransport lemak makanan. Pembuluh limfatik mentransport lemak dan vitamin larut dan lemak seperti vitamin A, D, E, dan K yang diserap di traktus GIT. Yang ketiga, berperan dalam respon imunitas. Jaringan limfatik mengawali respon spesifik yang tinggi melawan mikroba dan sel abnormal secara langsung. Penyusun dan formasi, komposisi itu ada cairan interstisial, protein berukuran besar yang tidak bisa diabsorpsi dalam darah dan akan masuk ke pembuluh limfa. Protein berukuran kecil yang lolos dari kapiler darah ke interstisial menuju ke kapiler limfa dan dikembalikan ke sirkulasi. Pembuluh limfatik dan sirkulasi limfe, yang pertama ada kapiler limfatik yang berlokasi di spasium antara sel. Dan pembuluh limfe berstruktur vena dengan dinding tipis dan lebih banyak katup. Di pembuluh darah melewati limfonodi yang memiliki banyak sel B dan sel T. Ada truncus limfatik, yang dimana truncus lumbar mengalirkan limfe dari ekstremitas inferior, dinding dan viscera pelvis, ginjal, kelenjar adrenal, dan dinding abdomen. Dan truncus interstisial itu mengalirkan limfe dari lambung, usus, pankreas, lien, dan sebagian hepar. Truncus bronchomediastinal mengalirkan limfe dari dinding toraks, paru, dan jantung. Selanjutnya ada truncus subclavian mengalirkan limfe dari ekstremitas superior, dan truncus jugular mengalirkan limfe dari kepala dan leher. Jaringan dan organ limfatik. Secara luas, jaringan dan organ limfatik dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada primary lymphatic organs, adalah lokasi di mana sistem sel atau sel induk berdiferensiasi dan berubah menjadi imunokompeten sehingga mampu untuk berperan dalam respon imun. Organ limfatik primer adalah sumsum tulang merah atau pada tulang pipih dan efisis tulang panjang pada dewasa. Dan timus pluripotent sistem cells di sumsum tulang merah dan akan tumbuh menjadi sel B dan sel T, imunokompeten, matur, dan menjadi sel prete. Sel prete ini akan berimigrasi ke timus, di mana mereka menjadi sel T imunokompeten. Yang kedua ada secondary lymphatic organs dan tissues, adalah lokasi di mana kebanyakan respon imun terjadi, termasuk di dalamnya limfonodi, lien, nodul limfatik atau follicles. Timus, limfonodi, dan lien dianggap sebagai organ karena mereka dikelilingi oleh kapsul jaringan ikat. Nodul limfatik dianggap sebagai bukan organ karena mereka tidak berkapsul atau ukurannya lebih kecil, misalkan plakiut Payeri. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.